Firman Tuhan air kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berbicaralah pada saat ini, kami siap mendengarkan. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom, selamat malam semuanya. Oke. Ya, tadi saya begitu ramai ya. Tadi begitu memulai ini, saya masih lihat beberapa orang doang. Hanya ya paling kalau dihitung sekitar 10 orang lebih lah, hanya 15 orang. Dan saya mulai berpikir kebenaran firman Tuhan bahwa Nabi tidak dihargai asalnya. Seperti itu. Ya, puji Tuhan ya, sudah bertambah ya. Beri mulia buat Tuhan ya. Akhir, saya bawa Alkitab ini. Saya mau tanya dulu sama Rohan mana Rohan? Kemarin waktu wawataan bawa Alkitab ya? Hah? Bawa nggak? Nggak bawa? Ya itu saya tahu. Saya pikir ya. Ini senior saya selalu. Senior panutan saya. Nggak apa-apa sih, nggak bawa juga. Nggak bawa ya. Ada semua nanti kita ada layar suci. Ya. Baik. Yang belum kenal saya, nama saya Alex Renaldi. Saya dari Paroki Alam Sutra atau Laurentius. Tempat tinggal saya di Sutra Kirana. Saya sudah menikah, punya 1 istri dan 2 anak. Jangan sampai kebalik, saya sudah nikah, 1 istri 2 anak, 1 istri 2 anak ya. Seperti itu. Baik. Pekerjaan saya sehari-hari saya bekerja usaha sendiri ya. Merintis dari tahun 2016. Jatuh bangun puji Tuhan. Sekarang masih mencoba untuk bangun ya. Udah bangun sebenarnya. Ya. Malam ini saya diberi tema oleh koordinator PD saya, Pak Gunawan, ya. Ya. Bukan pewartaan ya. Tanggal 29 Februari. Istimewa 29 Februari. Jarang-jarang kan 29 Februari. 4 tahun sekali ya. Wah, berarti jatah saya 4 tahun sekali. Ibu yang ngatur pewarta tolong yang 4 tahun sekali saya ya di sini. Bukannya setahun 4 kali, tapi 4 tahun sekali. Ya. Baik, pedulikah aku? Ibu bapak dan teman-teman semuanya, sekarang ini kita akan masuk dalam masa Prapaskah, betul ya? Ada yang tahu temanya Prapaskah kita menurut Atas Keajin 2024 apa? Solidaritas, subsidiaritas. Yes, sepertinya aktivis semua di sini. Puji Tuhan. Ya, Atas Keajin ini 2024 memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Di situ judul di bukunya ya. Di bukunya seperti itu. Jadi nanti akan ada 4 pertemuan. Mungkin ibu bapak udah ada yang menyelesaikan 4 pertemuan di lingkungannya? Enggak, bisa jadi loh kalau ketua lingkungannya inisiatif gitu kan. Dari habis Rabu kita langsung besok ya pertemuan pertama dan kedua. Terus nanti minggu ini pertemuan ketiga dan keempat selesai, udah gitu kan? Siapa tahu gitu kan? Belum ada ya? Ada yang sudah mulai? Udah masuk pertemuan keberapa? Kedua. Puji Tuhan, lingkungan saya kok belum ya? Besok. Oh besok. Orang lingkungan saya ada di belakang. Baik. Oke, nanti ada 4 pertemuan ya. 4 pertemuan ini nanti ibu bapak akan dapatkan kalau ibu bapak memang aktif. Saya yakin dan percaya orang karismatik aktif di lingkungan ya. Amin. Ya. Kalau belum aktif, cobalah aktif ya. Nah, ini ada 4 gerakan pertobatan hati.
pertobatan yang membawa berkah, strategi berbagi di abad digital, mengubah diri, mengubah bangsa. Ada 4 tema nanti yang akan disampaikan. Dan tema ini berkesinambungan ya Ibu Bapak. Kalau bisa ikut dari awal, pertemuan 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan satu benang merah, di mana nanti yang ini yang hebatnya koordinator saya itu bisa menarik benang merah itu, yaitu tentang solidaritas dan subsidiaritas apakah itu dan apakah dasarnya, dan itu dasarnya adalah ini, kepedulian, peduli terhadap sesama dengan solidaritas dan subsidiaritas. Dasar dari kepedulian adalah apa? Nanti kita akan bahas sebentar di sini ya. Di sini dikatakan di dalam bab pengantar, tidak ada di sini. Solidaritas dan subsidiaritas adalah cara bertindak untuk menciptakan kesejahteraan bersama, berdasar pada nilai penghormatan martabat manusia yang luhur. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Apa itu? Kita akan belajar sama-sama malam hari ini. Dalam arti kata dulu. Arti kata dari tema. Kita kan ada ya temanya kan di sini kan apa tuh? Pedulikah aku? Kata kuncinya peduli ya. Peduli itu apa sih menurut arti kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Peduli. Ya, bentuk tidak bakunya peduli. Ada juga yang ngomong peduli kan? Mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Contoh katanya mereka asik memperkaya diri. Mereka tidak peduli di titik-titik ya. Step 2 itu kan peduli. Ini peduli orang lain yang menderita. Baik. Ini adalah arti katanya. Memperhatikan, mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Pertanyaannya berikutnya kan sesuai dengan tema adalah pedulikah aku? Ya. Mengapa kita harus peduli? Mengapa harus punya rasa kepedulian? Mengapa? Coba pandang kiri kanannya, katakan mengapa kita harus peduli? Ya, jawabannya nanti ya. Kita akan bahas ya. Oke, baik. Tadi sempat disinggung mengenai martabat luhur manusia. Martabat luhur manusia seperti 1 Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ibu Bapak bisa buka di kitab, ada yang bawa kitab suci ada, gadget suci ada. Kalau agak susah bukanya nggak apa-apa. Di depan ada layar suci. Ya, sudah siapkan layar suci. Nah, ini dia Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita mau baca sama-sama, Ibu Bapak. 3, 2, 1. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Stop ya. Bahasa Inggrisnya nggak usah. Saya juga nggak lancar soalnya. Ya, oke, baik. Di sini dijelaskan ada garis tebalnya di sana, Ibu Bapak, adalah menurut gambar dan rupa Tuhan. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi rupa kita ya. Dan menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Jadi Ibu Bapak dan saya itu diciptakan satu dengan rupa dan gambar Allah. Ini sebenarnya materi yang Bro Hans, yang Pak Hans itu sampaikan waktu presentasi kemarin. Pak Doni masih kan? 2 minggu yang lalu. Oke. Dan juga saya akan sampaikan juga materi yang disampaikan oleh Bro Geri minggu lalu. Siapa yang 2 PD terakhir datang pasti akan tahu ya.
tugas saya cuma ngambil 2 orang itu udah selesai kok. Jadi itu senior saya. Jadi menurut gambar dan citra Allah. Jadi menurut gambar dan rupa Allah. Coba kiri kanan tengok lagi. Kamu itu gambar Allah loh. Ya, kamu itu gambar Allah. Oke. Di mata Tuhan tidak ada satu manusia yang lebih hebat. Semua sama. Semua diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Ya, sesuai dengan citra Allah. Seperti apa bentuk dan rupa Allah Bapa kita? Ya seperti kita. Ya, seperti kita ini, gitu kan. Cuma mungkin yang dilihat nanti kayak kakek-kakek yang udah panjang, gitu kan. Wah, Bapak kan begitu kan, gitu kan. Wah, Bapak, oh enggak, gitu kan. Seperti ya gimana ya? Ya pokoknya ganteng lah gitu, kan. Udah tua tapi masih oke, gitu kan. Mungkin bayangannya seperti itu. Tapi ya seperti kita manusia. Makanya teman-teman, besok ada yang seminar eksorsis, siapa yang ikut? Ada macam hampir semua ya. Oke. Ibu Bapak nanti di seminar eksorsis, Ibu Bapak akan dapat jawaban mengapa Lucifer begitu membenci manusia, begitu marahnya sama Allah dan memberontak. Salah satunya adalah ini, penciptaan, the creation of man. Jadi ketika malaikat-malaikat inner ringnya, inner circle-nya apa di surga, sang pencipta segalanya mendengar rencana untuk menciptakan manusia menurut citra dan rupa Bapa, dan dia mengasihi betul manusia. Bapa yang surga mengasihi betul manusia, mendampingi mereka, menyertai mereka. Aku akan menyertai mereka, mengasihi mereka, dan setia pada manusia, dan akan mengangkat manusia nanti kembali ke surga, duduk di sebelah kanan dia di sana. Malaikat ada yang tidak terima, ya gembongnya si Lucifer itu. Itu yang saya dapat waktu saya ikut konferensi eksorsis di Pontianak. Yang salah satu pengajarnya Pastor Romo Robiani. Itulah bocorannya ya, itu bocorannya aja. Oke. Selanjutnya nanti lebih seru lagi ya, ikut katanya. Nah, saya bukan agennya ya, bukan ya, cuma oke lah ikut ya. Baik, di sini Ibu Bapak manusia sama derajatnya, dan ini serupa dengan. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain di sana, sama sebetulnya. Kalau ada yang mungkin hidungnya mancung ya, terus ada yang hidungnya pesek gitu kan, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya rada keling sedikit gitu kan, kayak saya gitu kan, kan panas-panasan gitu, emang dari semuanya juga gitu kan. Jadi itu sama sebetulnya. Jadi Ibu Bapak kepedulian nanti akan dijelaskan bahwa ini loh martabat manusia, martabat luhur manusia, dasarnya dari sana ya, solidaritas dan subsidiaritas. Nah, kepedulian ini dasarnya apa? Ibu Bapak, kepedulian yang dimaksud di dalam kita nanti di APP ini, kepedulian didasarkan oleh kasih Tuhan, oleh kasih. Kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan itu tertuang di hukum utama dan terutama. Apa hukum utama yang diajarkan oleh Yesus? Apa?
Di dalam Markus, ada di dalam Matius, ada di dalam Markus, ya. Nah, di dalam Markus 12 ayat 30 dan 31 mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ayat 31, perhatikan ibu bapak. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lebih duluan mana yang dilakukan? Mengasihi sesama dulu atau mengasihi dirimu sendiri? Diri sendiri dulu. Kalau nggak ada patokannya. Mengasihi diri sendiri. Ibu bapak mengasihi diri sendiri. Pertanyaannya, mengasihi dong. Kalau enggak, gue nggak bakalan mandi sehari 2 kali. Karena habis itu segala sakit penyakit dari mulai panu, korengan, keadaan studi segala macam datang semua, iya kan? Kalau makan kalau 3 kali sehari, bukan 3 hari sekali. Gitu. Saya mengasihi badan saya, pergi ke gym, gitu kan? Bentuk tubuhnya nggak kayak saya, ya enggak ya? Enggak. Dulu saya nge-gym tapi sekarang enggak. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ibu bapak, patokannya adalah mengasihi diri sendiri. Kalau bapak ibu dan saya gak mau kelaparan, ya, gak mau kelaparan kan? Apakah kita mau lihat orang lain di sekitar kita kelaparan? Itu standarnya. Kalau bapak ibu dan saya bisa, istilahnya apa ya, bisa punya pakaian yang layak, ingin punya pakaian, bisa punya pakaian yang layak, dan kita ingin punya pakaian yang layak. Kalau kita ketemu di sekitar kita ada orang yang pakaiannya udah gak layak lagi, apakah kita mau memberi mereka pakaian seperti yang kita pakai setidaknya layak? Ya, kalau sesama mereknya, kalau sesama warnanya, kalau seragaman, ya, nggak usah, nggak perlu. Itu. Jadi standarnya adalah diri sendiri. Seperti kayak waktu kemarin, minggu lalu, Bro Giri bilang apa? Apakah orang bisa mengasihi orang lain kalau tangki cintanya kosong? Nah, mungkin bisa, tetapi dia akan sangat menderita ketika upaya dia itu mungkin tidak dihargai atau mungkin tidak diapresiasi. Itu mungkin dia akan sangat kecewa, karena dalam hati gue udah baik sama lu, tapi balasannya begini sama gue, awas nih, gue inget kayak gitu teman-teman. Tapi kalau tangki cinta kita penuh, kita kasih, mau dia makasih mau enggak, udah saya kasih, karena dia berlimpah, kasihnya berlimpah. Dan itu ditunjukkan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu dari Perjanjian Lama kan kita tahu ya, Allah Bapa di surga sangat mengasihi manusia melalui cerita dia penyertaannya kepada bangsa Israel, ya kan? Bangsa Israel bagaimana disebut bangsa pilihan, dan lalu pada zaman Musa dibebaskan dari penjajahan bangsa Mesir, perbudakan bangsa Mesir, lebih sampai perbudakan dan keluarkan dari sana, diselamatin. Itu bangsa Israelnya sedikit lapar aja udah teriak-teriak, udah gerutu-gerutu gitu kan, udah merutuk apa sih itu, pokoknya bukan merutuk, jadi udah ngedumel gitu kan ya, menggerutu gitu kan. Nah, tapi Allah setia, ya, Allah tetap setia, Allah tetap mengasihi. Pun ketika
perjanjian baru, kita lihat di perjanjian baru ketika Yesus di dalam kitab Injil, 4 Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita lihat itu adalah kehidupan Yesus, pelayanan karya keselamatan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia begitu mengasihi manusia, dia begitu berbelas kasih, dia begitu peduli kepada orang-orang sekitarnya. Bagaimana Tuhan Yesus itu kan 100% manusia, ya, dia juga perlu dicas, dia juga perlu tangki cintanya diisi. Tapi di satu pihak dia adalah 100% Allah. Allah adalah kasih, dia sumber kasih. Sebenarnya kalau usah dicas oleh Tuhan Yesus nggak apa-apa gitu loh. Cuma dia mau ngasih teladan sama murid-muridnya. Dia malam-malam, dia pagi-pagi buta dia pergi ke atas bukit sendiri, dia berdoa. Atau dia semalam-malaman dia berdoa. Banyak kan bercerita tentang itu. Nah itu dicas oleh kasih Allah sendiri. Tangkinya penuh, tangkinya berluber-luber kasih Tuhan, diberikan sama orang-orang. Dan dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menderita, orang miskin, orang yang sakit, orang yang ditinggalkan, orang yang dikucilkan, orang yang ditolak, bahkan orang yang sangat-sangat menderita, dia tolong. Orang sakit apa aja, mau dia buta, mau dia tuli, mau dia bisu, mau dia lumpuh, sembuhkan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Ya, itu Tuhan Yesus. Dia kasih teladan, kita bisa melihat itu di sana. Dan itulah hukumnya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bahkan Bapak di dalam Matius 22 ayat 40, ini versi ini ya sejajarnya ya, ayat sejajar dalam Alkitab ya. Di dalam Matius 22 ayat 40 mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sekarang saya mau minta tolong nih. Yesus telah merangkum semua hukum Taurat yang disebutkan dalam Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Bisa kasih tahu saya? Oke. Ya, Ulangan 6 ayat 5 sama ya? Sama kan? Dengan yang ada di sini. Terus kalau yang Imamat 19 ayat 18 ada yang nemu? Ini ya Bapak Ibu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum Taurat dirangkum, isinya cuma 2 itu. Kasihilah Allah dan kasihlah sama. Maka dari itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada setiap murid, termasuk kita, perintahnya apa? Perintah untuk mengasihi. Di dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini perintah loh. Ini bukan ajakan, ini bukan himbauan, anjuran, nasihat, bukan. Ini perintah. Ini perintah yang diberikan langsung oleh Yesus. Kita semuanya di sini murid-murid Yesus bukan? Anak-anak Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya. Berarti sebagai anak, sebagai murid, sudah layak dan sepantasnya dan seharusnya kita ikut perintah. Benar? Benar. Ini perintah, bukan himbauan. Nah, ini yang dikatakan juga di pewartaan sebelumnya oleh Bro Hans dan oleh Bro Gary waktu itu. Apa?
Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita bilang susah, itu orang di rumah ngeselin bener. Waduh, gitu kan. Kalau gua mau citak itu, bocek itu, gua bola gitu kan. Itu benar-benar gitu kan. Tuhan ini bikin kecewa justru orang-orang, justru yang kita disakiti lebih sering disakiti orang-orang yang dekat dengan kita, betul Bapak? Ya, sakitnya tuh benar-benar slow gitu kan, slow banget gitu ya. Aduh, seringkali ada, dulu saya waktu pelayanan di kepemudaan ada berdoa, jadi didoakan kan, ya Lex tolong ya bantu ngedoain anak-anak remaja OMK ya, terus maju kan satu gitu kan, kayak pelayanan doa pribadi. Apa yang mau didoakan? Saya luka batin sama papa saya luka batin sama mama saya. Orang-orang dekat kan? Orang-orang terdekat, mama, papa. Ya, mungkin ibu-ibu di sini yang berdoa, bapak-bapak yang berdoa, mungkin juga punya pengalaman yang kira-kira sama. Ya, ibu-ibu didoain, saya luka batin sama suami saya. Yang suami saya luka batin sama istri saya. Ibu-ibu jangan ketawa, bener loh, banyak suami yang luka batin sama istrinya, banyak. Ayo om Lori, jangan om. Ya, itu ibu bapak. Jadi seringkali kita disakiti. Terus gimana dong, gitu kan? Nah, kalau itu kan udah bilang, ampuni, ya kan? Standarnya jadi murid Yesus, jadi anak Tuhan, itu beda dengan standarnya jadi muridnya nabi lain misalnya ya, di luar sana gitu kan. Standarnya murid Tuhan kan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Itu kan? Tapi kasihlah musuhmu, kasihlah orang yang menyakiti hatimu, kasihlah orang yang menganiaya kamu, menzolimi kamu, gitu kan. Caranya gimana? Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Seperti itu kan? Bukan berarti udah tampar sebelah kiri lagi dong. Bukan, gitu kan? Itu ada artinya lagi, Bapak. Karena apa? Karena menurut adat istiadat orang Yahudi, kalau ditampar pipi kanan, mereka itu kebanyakan bukan kidal, ya, tapi kadal. Beneran, kidal itu singkatannya apa? Ada tahu nggak? Singkatannya apa kidal? Ada yang tahu? Om Prophet, singkatannya apa kidal? Kidal itu kiri dari lahir. Kalau kanan dari lahir apa? Kadal. Bener kan? Iya. Baru tahu ya. Saya juga baru tahu tahun lalu. Kidal itu singkatan. Orang-orang Yahudi itu banyaknya tangan kanan, ya. Jadi kalau ditampar, coba hadap-hadapan ya, teman-teman. Kalau pipi kanan yang ditampar pakai tempurung kan berarti, itu penghinaan. Tampar pipi penghinaan, ya. Tapi kalau ditampar pipi kirinya, gini, itu penerimaan. Coba lihat nonton bola ibu-ibu sekali-kali nonton bola. Ada pada nonton bola ibu-ibu. Nah, kalau sudah selesai pertandingan nih, yang lawan sama lawan atau misalkan yang pemain sesama tim gitu kan, dia pasti ngomong hebat. Tampar tuh. Jadi dia terima, itu ungkapan sayang. Jadi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu
tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, apa maksudnya? Terus berbuat baik terus berbuat baik itu sama orang itu, sampai orang itu berbalik mengasihi kamu. Gitu loh. Itu yang kita sediakan. Setuju gak? Tamu dulu kan bilang, masuk amat kayak gitu kan, nggak mau tampar balik gitu. Oke, ini Bapak, ini adalah perintah untuk mengasihi, ya. Nah, saya mau kasih putar dua video sebenarnya. Video ini video lama, ya. Nggak, durasinya nggak lama kok. Yang satu ini cuma 1 menit, 1 jam, yang satunya 2 jam, ya. Jadi nanti kita pulang jam 11. Enggak, sebentar aja. Oke, baik, coba nanti saya ini film lama, ya, ini film lama. Ini menceritakan bahwa kita peduli sama orang itu baik. Baik gak? Baik. Tapi kepedulian kita, rasa kasih kita disampaikan secara benar, bukan secara bukan salah, tapi meleset gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang datang sama saya, terus dia minta nasihat, belum tentu dia minta nasihat. Siapa tahu dia cuma minta didengerin. Banyak kan dari kita seperti itu. Gue cuma mau dengerin, gue gak mau solusi, gue gak mau ceramah lu, gue cuma mau didengerin. Tetapi saya kadang-kadang, makanya lu begini, salah gitu. Lu harusnya kan begini gitu. Cuma kalau begini, nah bener kan, gak ada kan. Ya mungkin gak seperti itu Ibu Bapak. Kita peduli sama orang, kita mesti tahu ya, orang itu apa yang dibutuhkan. Ya, jangan sampai seperti orang ini. Ya. Nah, ini dia apa? Dia apa? Orang itu ibaratnya kan, bener kan? Ya aku dorong. Peduli kan? Peduli. Supir itu salah nggak sebenarnya? Nggak salah amat gitu kan? Iya kan? Nggak kan? Dia lihat dari awal, orang itu kayaknya mau dorong kayaknya berapa amat gitu ya. Wah, gue bantuin lah gitu kan. Pak, mau dorong, saya dorong gitu kan. Mau begitu. Padahal bapak itu apa? Kecapean. Ambil, lagi kecapean. Dia lagi peregangan. Pegel gua gitu kan. Itu orang mobilnya kan. Nah itu, ini contoh segi pedulian ya. Tapi ada lagi, inilah yang kita mau arah ke arah sana. Ya. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยเอาอะไรไปออกมานี่ไปทำอะไรเนี่ยฮะจะเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอหมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่อ
Ibu Bapak, karena ini adalah true story ya, kita heran ya, menurut info yang saya dapat itu true story. Jadi itu kejadian yang benar-benar terjadi. Ibu Bapak, saya tidak menganjurkan, sama sekali tidak menganjurkan kita berbuat baik untuk satu harapan nanti akan dibalas. Tidak. Saya tidak pernah anjuran itu. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah banyak memberi kebaikan kepada hidup kita. Kita peduli sama orang karena Tuhan begitu peduli sama hidup kita. Benar. Tapi Ibu Bapak dan saya yakin kalau Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur. Ya, aku bilang Gusti Allah boten sare. Benar, Allah kita bukan Allah yang tidur. Allah kita Allah yang melihat setiap perbuatan kita, terutama kepedulian kita pada sesama, kasih yang kita berikan pada sesama. Kalau dari dunia ini, di kehidupan, di surga nanti, di akhirat nanti, Tuhan akan balas kebaikan kita. Amin. Jadi itu iman kita, yang kita percaya. Dan Ibu Bapak, inilah jawaban mengapa kita harus peduli. Yang pertama, kasih sayang. Apa itu? Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk mengasihi manusia, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, sebagaimana ajaran Tuhan Yesus. Peduli terhadap orang lain adalah cara kita menunjukkan kasih sayang dan melayani sesama. Yang pertama, kasih sayang. Yang kedua adalah rasa keadilan. Kita dengan peduli kita mewujudkan rasa keadilan. Gereja Katolik mengajarkan pentingnya keadilan sosial, yaitu memberikan hak-hak yang adil bagi semua orang, terutama mereka yang miskin, mereka yang tertindas, mereka yang disabilitas, mereka yang rentan. Sekarang kan ada PPLR ya kan, pedoman apa harusnya pedoman, pokoknya ada perlindungan anak dan dewasa rentan, ya, seperti itu. Dan dengan peduli kita dapat berkontribusi memperjuangkan keadilan bagi kita semua. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Dengan peduli kita mewujudkan tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki tanggung jawab ya, untuk memberikan perhatian atau peduli terhadap kebutuhan sesama. Ya. Dengan peduli kita dapat membantu orang lain yang membutuhkan dukungan dan bantuan. Dan yang terakhir, dengan peduli kita mewujudkan menjadi serupa dengan Kristus. Apa yang sudah pernah SHDR? Ada yang sudah pernah ikut SHDR? Udah ada? Ada yang belum pernah ikut SHDR? Belum pernah? Oke, ada yang nggak angkat tangan? Gimana? SHDR. Oke, seminar itu adalah Roh Kudus. Jadi tujuan dari SHDR sebenarnya apa? Diubah menjadi serupa dengan Kristus. Mengapa? Karena Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita sendiri adalah teladan kasih sayang yang pelayanannya dan teladan melayani pada sesama. Jadi dengan peduli kita mengikuti jejak Tuhan Yesus dan menjadi saksi Kristus di dunia. Itu 4 hal ini, Ibu Bapak, mengapa kita harus peduli. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu bila pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu,
tidak pernah mengecewakan ketika kami berharap kepada-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk cinta-Mu sepanjang hidup kami. Dan kami ingin membagikan cinta-Mu, membagikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami dalam bentuk kepedulian kami terhadap mereka yang membutuhkan. Jika kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan dan diberikan kekuatan untuk tidak menuntut balas, untuk tidak meminta pamrih untuk atas kebaikan yang kami berikan, karena Engkau pun tidak pernah menuntut balas. Engkau pun memberi contoh dan teladan melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang begitu peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Ajar kami Tuhan mempunyai kerendahan hati untuk senantiasa mau mendengarkan kata-kata-Mu melalui suara hati kami. Tuhan, malam ini hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami yang meyakin dan percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah selesai berkarya dalam setiap kami anak-anak-Mu untuk membawa setiap kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang di sekitar sana, kiranya Kau memberkati senantiasa dan Kau memberikan sukacita yang penuh kepada mereka yang membutuhkan. Ini semua kami panjatkan kehadirat-Mu demi penataran Yesus Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Terima kasih Bapak.